Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Insan SIG, di bulan Ramadan ini salah satu ibadah utama kita adalah berpuasa. Puasa itu, kata Nabi, adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Karena pada titik yang paling sejati, hanya kita dan Allah saja yang tahu kalau kita berpuasa atau tidak. Anda bisa saja menipu mata orang dan menampakkan seolah-olah Anda berpuasa. Tapi di mata Allah, jika kita memang tidak berpuasa, Allah mengetahui itu. Kita bisa saja ketika dilihat orang kita tidak makan dan tidak minum. Tapi dalam kesendirian kita makan dan minum. Dan disinilah kita diajarkan melalui ibadah puasa untuk memegang yang namanya amanat. Yaitu kepercayaan untuk memegang dan menjaga sesuatu agar tidak berkurang dan berubah sedikit pun, dan mengembalikannya kembali dalam keadaan yang sempurna, tidak berubah dan kurang satu apapun juga. Puasa mengajarkan kepada kita untuk amanah, bahwa bisa saja kamu mengkhianati mata manusia dalam memegang amanah, sehingga kamu tidak memegangnya dengan baik, tapi kamu tidak bisa mengkhianati mata Allah. Dan sebaik-baiknya mata adalah mata Allah, yang jika itu tidak kamu jaga, maka semuanya akan hancur dari dirimu, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kamu menipu mata manusia dan kamu berhasil, maka kamu tidak akan bisa menipu mata Allah. Dan karena kamu tidak bisa menipu mata Allah, Allah akan melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu buruk di mata manusia, bukan hanya di mata Allah. Maka menjaga amanah begitu pentingnya, sehingga diajarkan oleh Allah diantaranya melalui secara praktis ibadah puasa ini. Puasa mengajarkan kita untuk memegang amanat. Amanat itu tidak hanya terkait antara kita dengan orang lain. Amanat itu paling tidak ada 3 wujudnya dalam Al-Quran. Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasulah wa tahunu amanatikum la'allakum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kaitkan amanat ini dengan keimanan. Karena betul-betul orang yang memegang amanat itu adalah orang yang beriman, yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu walaupun tidak dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Jangan hianati amanatmu kepada Allah. Kita telah memiliki amanat. Bahkan sedari sebelum kita lahir ke dunia ini diciptakan pertama kali kepada Allah. Yakni untuk kita berjanji selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu, kata Allah? Ya, kamu Tuhan saya ya Allah. Amanat kepada Allah untuk selalu beriman kepada Allah. Untuk selalu menyadari bahwa Allah melihat kita meskipun kita tidak melihat Allah. Sehingga dalam segala pekerjaan kita akan selalu memegang amanat itu, profesionalitas itu. Karena kita tahu bahwa meskipun orang tidak melihat, Allah yang melihat, dan sejati-jatinya kehidupan kita adalah untuk Allah, untuk akhirat kita. Karena dunia ini hanya permainan belaka, kata Al-Quran. Umurnya sempit. Yang sejati nanti di akhirat. Dan siapa yang tidak profesional, tidak memegang amanah, artinya dia memburukkan kehidupan akhiratnya. Kemudian yang kedua adalah amanat kepada Rasul. Karena Rasul yang telah membawa kita minad dulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Jaga amanat dari Rasul berupa Islam dan kecintaan kepada Rasul. Dan yang ketiga, amanat di antara kita sebagai manusia
baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita tidak menjaga amanat itu, sejatinya yang kita hianati bukan hanya orang lain, di mana ia menjadi mitra bagi kita dalam urusan amanat ini. Misalnya insan SIG, ketika kita mengkhianati SIG sebagai perusahaan kita, maka yang sejatinya kita hianati bukan perusahaan, tapi pertama diri kita sendiri. Karena ketika kita berkhianat kepada perusahaan, maka artinya kita mengkhianati diri kita sendiri. Kita harus berbohong, kita harus melakukan berbagai hal yang untuk menutupi ketidakamanatan kita, dan itu bukan hanya dosa dan akan buruk di akhirat, tapi akan melelahkan dan buruk bahkan di dunia. Karena setiap kebohongan, setiap hal yang buruk itu harus ditutupi dengan kebohongan-kebohongan lain untuk tetap membangun citra baik kita, sehingga akhirnya kita kelelahan, kehabisan waktu dan tenaga untuk menutupi semua kebohongan itu, bukan untuk berkarya dalam profesionalitas kita. Dan yang kedua yang dikhianati adalah Rasulnya. Bayangkan Rasul kemudian melihat kita sebagai umatnya, tapi kita tidak merepresentasikan sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad, sehingga itu akan membuat Rasul sedih. Dan na'udzubillah, Rasul tidak akan memberikan syafaatnya dan tidak menganggap kita sebagai umatnya. Dan yang paling utama adalah artinya kita mengkhianati Allah. Seorang yang melakukan keburukan berarti dia telah mengkhianati imannya. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk tidak buruk. Allah yang memerintahkan kita untuk memegang amanah. Amanah itu begitu besar. Sehingga dalam suratul Ahzab, Allah katakan bumi, gunung, samudra, semesta tidak mau menerima amanah karena begitu beratnya memegang amanah. Karena itu kalau kita bukan ahlinya, jangan memegang amanah. Apalagi mencuri amanat orang lain hanya karena egoisme kita. Pegang amanat kita, baik sebagai bawahan kepada atasan untuk bekerja secara profesional, ataupun sebagai atasan kepada bawahan untuk memberikan hak-haknya dan menunaikan kewajiban atasan kepada bawahan. Karena itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah umat Islam yang sangat bijaksana, ketika beliau menerima amanat sebagai pemimpin umat Islam, yang beliau katakan bukan alhamdulillah, tapi innalillah, karena beratnya amanat ini. Karena itu insan SIG, maka amanah ini adalah satu kata yang antonimnya adalah munafik. Dari antonimnya ini, kemunafikan, kita akan belajar apa saja varian-varian yang berada dalam kata amanah tersebut. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, ayatul munafik, ciri orang yang munafik atau tidak amanah itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Jika dia berbicara, dia berbohong. Maka jaga lisan ini ketika berbicara. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak benar. Kalau benar tidak baik, jangan dibicarakan. Kalaupun baik tapi tidak bermanfaat, tidak dibicarakan. Segala sesuatu pembicaraan kita adalah yang bermanfaat, baik dan benar. Tidak pernah berbohong. Karena kebohongan itu akan melilit kita, menyengsarakan kita bukan hanya di akhirat, tapi di dunia. Dalam pekerjaan kita akan selalu jujur. Kenapa? Karena orang jujur itu sudah pasti untung. Dan orang dusta sudah pasti hina. Karena itu kita akan menjaga kejujuran itu. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang baik sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila solihan fali nafsih. Siapa yang berbuat baik, jujur, akan kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Anda mengira ketika Anda memegang amanah,
dan mungkin dihianati oleh orang lain. Ketika Anda jujur dan mungkin itu pahit, itu buruk. Tidak, itu buruk di mata kita sesaat dan sifatnya sangat kecil. Tapi dalam konteks yang lebih besar, di akhirat kelak itu adalah keuntungan yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, kata Nabi Muhammad adalah idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, dia tidak memegang janjinya. Maka penting bagi kita untuk memegang janji, karena al-wa'du dain, janji itu adalah hutang. Hutang itu bukan hanya sesuatu yang bersifat finansial, tapi janji itu adalah hutang. Dan yang ketiga cirinya, kata Nabi, idza tuminah khana. Jika dia diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Kepercayaan dari atasan kita itu adalah yang menentukan kita ini seorang amanah atau munafik. Kita pegang kepercayaan itu dengan baik atau tidak. Itu yang akan menjadi tapal batas kita. Apakah kita tergolong orang-orang yang munafik atau orang-orang yang amanah. Pada akhirnya, maka memegang amanah itu adalah sesuatu yang menjamin kita akan beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan kita di dunia ini terlalu sempit kalau ibadahnya hanya di masjid saja. Nggak cukup untuk masuk surga kalau ibadahnya hanya di masjid saja. Maka jadikan kantor kita sebagai rumah ibadah kita. Dengan kita bekerja sesuai amanah, memegang janji, selalu jujur, tidak pernah berkhianat, selalu profesional, dan lain sebagainya. Sehingga kerja kita menjadi ibadah kita. Dan ibadah kita di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sehingga nanti saat Lebaran kita menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya menang dan orang-orang yang sangat beruntung. Maka sudah sepatutnya insan SIG kita memegang amanah kita agar kita beruntung. Karena yang menjanjikan keuntungan bagi orang yang memegang amanah bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang melihat kita atas amanah kita adalah Allah. Bos bisa tidak melihat, CCTV bisa tidak melihat, tapi ingat, Allah melihat segala sesuatu dan segala sesuatunya itu ada perhitungannya. Maka tanggung jawab kita bukan hanya kepada atasan kita, tapi kepada diri sendiri yang kalau kamu hianati, maka akan susah hatimu, akan kacau pikiranmu, dan utamanya kepada Rasul dan kepada Allah yang Maha melihat. Sehingga bekerja untuk mencari rezeki, bukan utamanya mencari harta. Rezeki sedikitnya itu membahagiakan, tapi harta banyaknya bisa jadi menyengsarakan jika dia didapat dari jalan-jalan yang tidak amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.